Mari kita berdoa. Tuhan, kami teringat ketika kami masih menjadi bayi-bayi rohani. Mungkin ada banyak janji-janji yang kami berikan, tetapi ampuni kami Tuhan kalau sampai saat ini kami masih belum bisa memenuhi janji-janji kami. Mungkin janji untuk melayani Tuhan, janji menjadi orang Kristen yang lebih baik, janji menjadi orang yang mau jadi berkat. Dan Tuhan, saat ini kami anak-anak-Mu datang di hadapan-Mu. Kami rindu untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu pada hari ini menolong kami untuk boleh semakin berkomitmen di dalam Engkau. Menolong kami supaya kami boleh mengingat kembali apa yang seharusnya kami lakukan, kami kerjakan sebagai anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, sertai waktu pemberitaan firman Tuhan ini, bukakan hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami siap menerima firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat siang teman-teman semuanya. Bersyukur kalau pada siang hari ini saya boleh ada di tengah-tengah kita untuk menyampaikan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah Aku Pun Bisa. Kalau saudara sekalian mengingat kembali selama 1 bulan tema khotbah di gereja kita, semua berbicara tentang pelayanan. Berbicara tentang bagaimana kita harus melayani, prinsip-prinsip tentang pelayanan. Dan kita tiba pada minggu yang terakhir, kita juga akan membahas tentang pelayanan. Tetapi secara spesifik hari ini saya ingin mengajak kita untuk mencoba merenungkan tentang karunia rohani, saudara. Saudara, ketika saya coba pikir-pikir kenapa hamba-hamba Tuhan memilih untuk mengangkat tema pelayanan sebagai tema 1 bulan ini, pasti ada alasan di balik itu. Atau apakah mungkin jemaat yang sudah banyak, jemaat kita banyak, tapi yang pelayanan sedikit. Orang-orang itu saja yang pelayanan. Atau ada krisis di dalam pelayanan yang dialami oleh hamba Tuhan dan majelis. Nah saudara sekalian, ketika berpikir tentang ada krisis dalam pelayanan, di satu sisi yang lain kita juga melihat ada orang-orang tertentu yang maha hadir, senantiasa hadir di segala macam pelayanan. Dia jadi worship leader, dia ada, jadi singer, dia ada. Kalau bisa khotbah, dia pun khotbah, begitu ya. Segala pelayanan ada, begitu loh. Nah, kita melihat ada kontras yang terjadi. Sehingga mungkin oleh karena alasan ini, hamba-hamba Tuhan dan majelis memilih mengangkat tema pelayanan di bulan ini. Di samping itu saudara, ketika saya coba pikirkan di pihak jemaat, bagaimana nih dari sisi jemaat? Kenapa ya belum terlalu mau pelayanan? Ada orang-orang tertentu yang sudah lahir baru lama, udah dibaptis bahkan, tapi sampai sekarang masih belum memberanikan diri untuk terlibat dalam pelayanan. Saya coba pikir-pikir dan setidaknya minimal ada 3 alasan yang paling dasar kenapa jemaat Tuhan masih belum mau melayani. Yang pertama, mungkin karena rendah diri, saudara. Rendah diri karena melihat, wah orang-orang yang pelayanan perfect. Di mata saya mereka tidak bercacat. Saya belum sampai segitunya. Jadi belum mau pelayanan dulu. Ada kalimat-kalimat saya belum di level itu. Sehingga membuat seseorang ciut, tidak berani untuk mengambil langkah untuk melayani. Lalu saudara, alasan yang kedua, mungkin takut terhadap penilaian orang lain. Ada ketakutan-ketakutan karena ketika lu melayani, lu akan disorot oleh semua orang akan memberikan penilaian-penilaian. Sehingga khawatir akan penilaian-penilaian, dicap buruk, dicap gak bagus, namanya juga masih belajar, tapi ada ketakutan itu. Lalu alasan ketiga, tidak tahu harus melayani di mana. Dan mungkin alasan-alasan lain yang personal seperti belum punya waktu, belum bisa menyusun prioritas dan sebagainya. Nah saudara,
pada hari ini secara spesifik saya akan membahas tentang yang ketiga. Poin yang ketiga, tidak tahu harus mulai dari mana. Ini artinya ada kerinduan untuk melayani, tetapi tidak tahu harus melayani di mana. Saudara sekalian, Roh Kudus memberikan kuasa bagi orang-orang percaya agar melayani sesuai karunia-Nya masing-masing untuk membangun tubuh Kristus. Ketidaktahuan terhadap bidang yang ingin diambil dalam pelayanan itu karena kurang kenal diri kalau menurut saya. Dia nggak tahu dia kuatnya di mana sehingga seseorang pelayan ini, calon pelayan ini belum mengambil langkah untuk melayani. Tetapi saudara, Roh Kudus yang memanggil kita untuk menjadi orang percaya, menggerakkan hati kita, dia juga Allah yang sama yang akan menolong kita menemukan karunia rohani kita dan memakai karunia rohani kita untuk membangun tubuh Kristus. Saudara, setidaknya ada tiga prinsip yang kita hari ini akan sama-sama pelajari tentang karunia rohani ini. Begini saudara, khotbah di KU1 dan khotbah di KU2 serupa tapi tidak sama. Ya, jadi temanya sama, isinya sama, tetapi yang berbeda adalah begini. Di KU1 tadi saya menjabarkan secara lebih detail tentang karunia rohani. Nah, di KU2 saya akan melakukan berbeda, yaitu saya akan mengajak kita untuk mengetes karunia rohani. Ya, jadi hari ini kita akan tes sama-sama kira-kira karunia rohani saya ini apa, begitu loh. Jadi oleh karena itu, bagi saudara sekalian yang pengen belajar lebih dalam, saya menghimbau untuk nanti setelah selesai ibadah ini juga boleh melihat kembali di tayangan YouTube gereja ya, khotbah KU1 sehingga kita boleh belajar sama-sama. Nah saudara, ya kita lanjutkan ya. Sebelum kita tes karunia rohani, saya perlu memberitahukan 3 prinsip utama yang kita perlu mengerti tentang karunia rohani ini. Kita sama-sama buka firman Tuhan di dalam 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 7. 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 7. Saya akan bacakan untuk kita. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Saudara, jelas sekali dalam bagian ini dikatakan karunia rohani diberikan kepada orang percaya untuk kepentingan tubuh Kristus, yaitu untuk pelayanan. Karunia-karunia rohani diberikan karena ada tugas dan tanggung jawab dari masing-masing anggota tubuh Kristus. Tangan punya tugas untuk mengambil sesuatu, mulut punya tugas untuk mengunyah makanan, mengolah makanan, memberikan energi bagi tubuh. Hal yang sama juga dengan tubuh Kristus. Tubuh Kristus masing-masing punya tugas dan tanggung jawab masing-masing. Sehingga satu tubuh Kristus itu harus bekerja dengan efektif, melakukan tugasnya masing-masing supaya satu tubuh Kristus itu bisa berfungsi dengan tepat, berfungsi dengan sesuai apa adanya. Nah, oleh karena itu 3 prinsip yang kita pelajari hari ini adalah yang pertama, karunia rohani diberikan kepada orang percaya untuk satu tujuan. Ayat yang pertama, ayat 7 tadi dikatakan untuk kepentingan bersama. Ada satu tujuan. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh, rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Tuhan kita satu, sehingga tujuan yang diinginkan juga adalah satu, yaitu kepentingan tubuh Kristus sekali lagi. Lalu saudara, prinsip yang kedua
yaitu karunia rohani yang kita miliki harus digunakan dan dikembangkan. Yudas 1 ayat 20 mengatakan demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Bangunlah dirimu di atas dasar iman, berdoalah dalam Roh Kudus. Saudara, ketika kita sudah kenal apa yang menjadi karunia rohani kita, saatnya lah kita membuka diri kita agar Roh Kudus yang berbicara kepada kita untuk mengembangkan diri kita. Roh Kudus pengen kita ngelakuin apa? Seringkali banyak hal-hal yang kita nggak tahu, ketika Roh Kudus berbicara kepada kita, kita baru akan mengerti, akan jelas bahwa inilah diri kita. Semakin kita kenal Tuhan, kita akan semakin kenal diri kita. Oleh karena itu saudara, terbukalah terhadap apa yang Roh Kudus inginkan. Dan yang terakhir, prinsip yang ketiga, karunia rohani yang dikembangkan akan membuat kita semakin bertumbuh dan memuliakan Allah. Saudara, bukankah memuliakan Tuhan itu adalah tujuan hidup dari manusia? Tuhan memanggil kita supaya kita hidup memuliakan Tuhan. Dan saudara, marilah kita boleh mengembangkan diri kita, mengenal diri kita, mengembangkannya, dan semua kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Sehingga saat ini saudara, saya mau mengajak kita untuk mengambil sebuah kertas ya, bagian di rumah yang ada di sini, yang ada di gereja boleh mengambil sebuah kertas, atau kalau nggak punya kertas boleh pakai handphone. Tulis di notes saudara. Ya, kita akan lakukan tes karunia rohani supaya kita boleh kenal apa yang menjadi karunia rohani kita. Oke, sudah siap dengan kertasnya. Saya minta saudara untuk boleh buat lembar penilaian. Jadi tulis 1 sampai 14 ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 14 ke bawah. Lalu 15-nya jangan dilanjutkan di bawah, tetapi 15-nya tulis di samping satunya. Beri spasi sedikit untuk menulis angka penilaian saudara, dan angka 15-nya di samping 1, 15 sampai 28, lanjutkan juga dengan 29 sampai 42, lalu 43 sampai 56. Saya tahu agak banyak, jadi saya tunggu ya. Semua boleh tulis dulu ya, 1 sampai 14. Yang di rumah saya himbau juga untuk boleh ikut ya, memberikan penilaian terhadap diri kita sendiri, apa yang menjadi karunia kita. Sudah sangat jelas dari lembar penilaian ini, berarti ada berapa pertanyaan yang akan kita jawab? 56. Ada 56 pertanyaan. Wow, banyak ya. Kayak ujian pop quiz. Begitu ya. Oke, kita buat sama-sama 1 sampai 56 itu. Teman-temannya di gereja boleh kasih Q ya kalau ternyata udah tulis selesai, jadi biar saya tahu kira-kira. Oke, sudah ya, semoga yang di rumah juga sudah selesai. Jadi begini, angka 3 akan kita berikan kalau pertanyaan yang ditanyakan itu benar-benar seperti aku. Ini aku banget nih, aku banget. Tulis di angka 3 di samping nomor nantinya. Angka 2 sangat mirip aku. Gak banget tapi ya mirip lah. Kayaknya aku nih, aku. 1 sedikit mirip aku, kadang-kadang aku begitu, kadang-kadang enggak begitu.
0 untuk sama sekali bukan aku. Aku nggak begini bang, gue nggak begini nih, aku nggak begini. Jadi tulis 0. Oke ya, 3, 2, 1, 0. Oke, kita mulai ya. Sebelum kita mulai, saya mau ajak kita sama-sama berdoa dulu ya. Biar Roh Kudus yang tolong kita untuk boleh membukakan kepada kita apa yang sebenarnya menjadi karunia rohani kita masing-masing dan Tuhan mau pakai kita di bidang tersebut. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah kami bersyukur kepadamu kalau Engkau Allah yang tidak meninggalkan kami, yang memanggil kami menjadi orang percaya, bahkan mau memakai kami untuk melayani-Mu. Saat ini kami sungguh ingin mengenal diri kami, mengenal bagaimana Engkau memanggil kami, dan kami ingin mengetes apa yang menjadi karunia rohani kami. Berikan kami pengertian, konsentrasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada, supaya kami boleh tahu apa yang menjadi karunia rohani kami dan kami boleh kembangkan. Terima kasih Tuhan, tolong kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, jawab pertanyaan-pertanyaan ini jangan pikir lama. Karena kalau pikir lama, Anda bisa berubah pikiran. Jadi setelah baca, langsung jawab. Baca, bolehlah mikir 1-2 detik ya. Mikir 1-2 detik, langsung jawab. Oke, kita mulai ya. Pertanyaan yang pertama, aku bisa digambarkan sebagai orang yang berfokus pada orang lain. 3 untuk aku banget, 0 untuk bukan aku. Pertanyaan kedua, aku suka memberikan harapan kepada orang-orang yang terluka. Pertanyaan nomor 3, saat orang-orang berkesusahan, aku senang menerima mereka di rumahku. Aku tidak merasa mereka menggangguku. Pertanyaan nomor 4, aku memiliki bahasa doa, yaitu bahasa roh yang tidak aku ketahui. Pertanyaan nomor 5, Tuhan memakaiku secara supernatural untuk menyembuhkan orang. Pertanyaan nomor 6, aku punya kemampuan untuk menghibur mereka yang tertekan. Pertanyaan nomor 7, aku melihat bahwa diriku sangat baik hati karena memberikan uang kepada orang lain atau gerejaku. Oke, kita tunggu sebentar untuk sebelum lanjut ke slide selanjutnya. Pertanyaan nomor 8. Temanku melihatku sebagai orang yang bijaksana. Pertanyaan nomor 9. Aku telah mengekspresikan pikiran terdalam yang memberikan wawasan kepada orang lain.
Pertanyaan nomor 10, kupikir aku mempercayai Tuhan saat situasi-situasi sulit itu mudah. Pertanyaan nomor 11, aku ingin menjadi misionaris. Pertanyaan nomor 12, memberitahu orang-orang yang tidak percaya tentang hubunganku dengan Kristus itu cukup mudah. Jadi saya gampang memberitahu kepada orang tentang hubungan saya dan Tuhan. Di waktu yang tepat, aku memberitahukan pesan penting kepada orang lain bahwa aku berasal dari Tuhan Allah. 14, aku senang menjelaskan tentang kebenaran Alkitab kepada orang lain. 15, aku senang membantu orang lain yang membutuhkan. 16, aku sangat berbelas kasih pada orang-orang yang terluka. 17, aku senang menyambut orang-orang baru di rumahku. Aku suka membuat mereka merasa nyaman. 18, aku berbicara dengan bahasa roh. 19, aku berdoa dan melihat Allah menyembuhkan seseorang yang sakit dan cacat. 20, aku ingin belajar banyak hal tentang konseling sehingga bisa memberi semangat kepada orang lain. Aku ingin memakai uangku dengan bijaksana karena aku tahu Tuhan akan menuntutku. Sekali lagi ya, 3 untuk saya banget, 2 lebih sering saya, 1 jarang-jarang, 0 sama sekali bukan saya. Kita lanjut pertanyaan 22. Aku percaya Allah telah memberikan kemampuan kepadaku untuk membuat keputusan yang bijaksana. Aku memiliki kerinduan untuk memahami kebenaran Alkitab. 24, aku percaya kepada Allah karena keajaiban supernatural. 25, aku merasa nyaman saat berada di antara orang-orang yang berbeda ras, bahasa, dan budaya. 26, aku punya kemampuan untuk membawa percakapan ke arah Injil dan firman Allah.
27. Aku terkadang memiliki kemampuan untuk mengungkap kebenaran Allah tentang masa depan. 28. Menurutku, aku punya kemampuan untuk mengadakan studi Alkitab atau diskusi kelompok. 29. Kamu akan sering melihatku meluangkan waktu untuk membantu orang lain yang membutuhkan. 30. Aku melayani mereka yang membutuhkan. 31. Aku ingin rumahku selalu menjadi tempat singgah dan beristirahat bagi orang-orang yang menderita. 32. Bahasa yang tak dikenal keluar dari mulutku ketika aku punya sedikit kata-kata selama waktu doaku. 33. Saat berdoa, aku melihat Tuhan menyembuhkan orang lain melalui aku. 34. Aku senang melihat orang-orang merespons kata-kataku yang memberi semangat. 35. Aku percaya Tuhan akan memenuhi kebutuhanku saat aku berserah dan penuh sukacita. 36. Aku biasanya bisa mengatasi masa-masa yang sulit. 37. Aku punya kemampuan untuk belajar hal yang baru sendirian. 38. Orang-orang dalam kelompokku melihatku sebagai seorang yang penuh iman. 39. Aku beradaptasi dengan mudah terhadap hal-hal baru. 40. Aku berdoa dengan orang lain saat mereka telah menerima Kristus. 41. Aku mendapat pesan penghakiman dari Tuhan. 42. Aku menghabiskan waktu luang untuk mempelajari prinsip-prinsip Alkitabiah agar bisa menjelaskannya kepada orang lain. 43. Aku tipe orang yang suka menjangkau orang-orang yang tidak beruntung. 44. Aku suka mengunjungi rumah peristirahatan dan panti-panti lainnya, tempat orang-orang kesepian dan membutuhkan kunjungan.
45. Aku suka menyiapkan makanan dan menyediakan tempat tinggal bagi mereka yang membutuhkan. 46. Orang lain telah menafsirkan bahasa rohku. 47. Allah menyembuhkan orang lain melalui aku. 48. Aku dikenal karena sering memberi dorongan kepada orang lain. 49. Aku senang memberikan uangku. Ya, slide terakhir saudara. 50. Allah telah memberikan kemampuan kepadaku untuk memberi bimbingan dan nasihat kepada orang lain. 51. Aku cenderung memakai wawasan Alkitabiah ketika sedang berdiskusi dengan orang lain. 52. Cukup mudah bagiku untuk berdoa dengan cara yang luar biasa. 53. Aku memiliki kerinduan yang mendalam untuk melihat orang-orang di negara lain untuk menjadi pengikut Kristus. 54. Aku selalu memikirkan cara-cara baru supaya aku bisa berbagi dengan teman-teman non-Kristen. 55. Aku menyampaikan firman Allah yang akan menantang orang untuk berubah. 56. Allah memakaiku untuk membantu orang lain agar lebih paham makna menjadi orang Kristen. Oke ya, sudah selesai ya semuanya ya. Semua punya lembar penilaian ini. Saudara begini, coba lihat angka-angka yang ada di lembaran penilaian saudara. Coba lihat apakah ada yang satu deretan vertikal ya, ini vertikalnya ya, vertikal, horizontal. Satu deretan horizontal, skornya 3 semua, full skor 3 semua. Nah, kalau ada yang full skor 3 semua, saudara bintangin, kasih bintang. Ya, full skor 3 semua kasih bintang. Kalau nggak ada full score nggak apa-apa, ditotalin aja. Jadi angka 1 tambah penilaian yang 15 tambah 29 tambah 43 5 misalnya. Ya udah tulis di sampingnya di totalnya 5 begitu. 2 angka di penilaian nomor 2 16 30 44 ditambah berapa begitu, di total secara horizontal.
Jika sudah di total, lihat total skor itu tulis juara 1, 2, 3. Yang angka paling besar pertama, angka paling besar kedua, angka paling besar ketiga, yang mana aja. Jika sudah selesai, nah silakan dicocokkan. Inilah bagian, misalnya tadi ya angka nomor 1 yang deretan 1, 15, 29, 43 full score. Jadi saudara lihatnya begini, yang tadi dibintangin kalau ada yang full score, lihat dulu mana. Misalnya full skornya di yang nomor 6, menguatkan. Nah berarti karunia rohani saudara itu adalah menguatkan. Kalau nggak ada yang bintang, lihat yang juara 1, 2, 3 di totalnya itu apa, begitu. Nah supaya gak miss kalau mau difoto, di nilai jawabannya nanti dihitung lagi, silahkan ya. Ya saudara sekalian, hari ini kita belajar tentang karunia rohani. Pembelajaran tentang karunia rohani itu sangat banyak dan panjang dan kompleks sekali. Dan yang paling utama kita perlu perhatikan, karunia rohani itu bisa terus berkembang, saudara. Mungkin sekarang karunia rohani kita itu adalah penginjilan. Mungkin slide ini boleh ditampilin dulu ya, yang di rumah mungkin belum kelihatan ya. Oke, thank you. Mungkin sekarang karunia rohani kita itu adalah penginjilan. Lama-kelamaan mungkin Tuhan akan tambahkan karunia-karunia rohani yang baru, atau Tuhan kembangkan karunia rohani kita yang penginjilan, lebih spesifik lagi penginjilan terhadap orang kaum terabaikan atau sebagainya begitu ya. Nah saudara, yang paling utama kita perlu terbuka, menggali diri, dan senantiasa peka akan Roh Kudus mau tuntun kita ke arah mana. Saudara, dulu waktu tahun 2009 saya belajar tentang karunia rohani, kita mengambil waktu hampir 1 minggu untuk belajar tentang karunia rohani. Senin sampai Jumat dari jam 7 malam sampai jam 9 malam. Dan hari ini saya cuma meringkasnya di dalam khotbah 30 sampai 40 menit kali 2, begitu ya, tadi KU1 dan KU2. Jadi sangat terbatas waktu saya, sehingga saudara, saya rindu setelah Anda tahu karunia rohani apa yang Anda miliki, kamu bisa mengembangkannya secara pribadi, dan kamu renungkan bagian mana yang memang adalah kekuatan aku dan ambil bagian dalam pelayanan. Mungkin begini saudara ya, karena semua ngetesnya di rumah dan beberapa ada yang di gereja begitu. Boleh dikomen di YouTube channelnya gereja begitu ya, karunia rohani saya itu ini begitu ya. Siapa tahu nanti majelis gereja pengurus bisa follow up teman-teman yang di karunia rohani tertentu. Oh butuh pelayanan, boleh di follow up. Ya jadi teman-teman, semoga kita senantiasa mengenal diri kita, senantiasa mau terbuka mengenal Tuhan kita. Tuhan mau kita lakukan apa, mengembangkan diri kita, dan yang paling terutama nama Tuhan dimuliakan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau pada siang hari ini kami punya kesempatan untuk mengetes karunia rohani kami. Tuhan, kuesioner ini terbatas, tetapi Engkau Allah yang tidak terbatas. Engkau Allah yang memanggil kami, Engkau Allah yang juga menuntun kami. Tuhan, kami datang kepadamu, kami ingin terbuka di hadapan-Mu. Kami ingin mengenal diri kami, mengenal Engkau Allah yang memanggil kami menjadi orang percaya, dan kami rindu untuk melayani Tuhan dengan sepenuh hati kami dan penuh tanggung jawab. Setelah kami mengetahui karunia-karunia rohani kami, Tuhan tolong kami supaya kami boleh mengembangkan karunia kami. Kami boleh menjadi berkat di gereja kami, melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.